Oke, selamat sore. Sore. Perkenalkan, nama saya itu Rizka Yanis Permata dari Fakultas Psikologi. Sebelumnya nama kamu tuh siapa sih? Nama panjang saya Joshua Mangaratua. Nah, kan gak mungkin saya manggilnya Yosua Mangarutua kayak gitu kan. Saya tuh harusnya nama panggilan khusus dong, kak teman-teman kamu yang lain. Kalau teman-teman kamu tuh manggilnya siapa? Biasa sih teman-teman manggilnya Joe karena sering dipanggil Joshua. Joshua. Oke Joshua, jadi suara kamu tuh bisa nggak sih agak dibesarin sedikit Bisa. lagi? Nanti ya susah di ini. Nah Joshua, oke Jo, saya izin memvideokan ya dalam selama wawancara ini saya izin memvideokan. Boleh. Oke. Nah di sini tuh ada namanya info konsen. Nah info konsen itu untuk menjaga kerahasiaan kamu selama melakukan wawancara ini. Nanti kalau kamu setuju, kamu boleh tanda tangan dan tulis sama kamu di sini ya. Boleh. Sudah. Oke. Nah, kan di sini saya itu ada menyediakan makanan dan minuman. Nanti selama melakukan wawancara ini, kamu nggak apa-apa sih sambil makan dan minum. Nggak, tidak dipermasalahkan dan tidak dilarang. Nah, sini tuh saya mau wawancarai kamu dengan judul perilaku mandiri anak usia 21 tahun, 20 tahun. Nanti tuh saya tuh biasanya tuh nanya-nanya tentang tanggung jawab, tentang kemandirian kamu aja sih, kayak tanggung jawab kamu tentang diri kamu, tuh tentang cara kamu mengelola keuangan. Banyak sih, masih banyak lagi. Boleh nggak sih aku kayak tadi tanya-tanya? Boleh. Oke, pertanyaan pertama, bagaimana kamu menjelaskan tanggung jawab dalam dalam konteks kehidupan sehari-hari kamu? Cara saya menyelesaikannya. Ya, Biasanya sih, karena kan saya ke Pekanbaru ini sendiri. Jadi saya serba-serba sendiri lah. Kalau misalnya nyuci baju, nyuci piring, makan, itu saya masak sendiri biasanya. oke. Pertanyaan selanjutnya, apa yang membuat kamu merasa tanggung jawab? Tadi kan kamu ada yang nyebutkan nyuci piring, nyuci baju, nyapu, tadi kan. Apa sih yang membuat kamu kalau itu semua tuh jadi tanggung jawab kamu? Saya merasa itu tanggung jawab saya karena saya kan di sini sendirian. Ya, Jadi kalau misalnya saya bermalas-malasan nih, saya malas nyuci baju saya, kan nggak mungkin saya pakai baju kotor. iya. Jadi saya mikir kalau bukan saya mungkin nggak ada lagi yang bisa mengerjakan itu. Hmm, oke. Bagaimana kamu menangani eh oke nih, bagaimana kamu mengelola waktu agar dapat menyelesaikan tugas-tugas dengan tepat waktu? Biasanya sih kalau ngerti tugas kebanyakan di hari Senin, karena kan di hari Senin itu mata kuliahnya cuma satu. Jadi setelah mata kuliah itu saya ngerti tugas karena mata kuliah itu masuknya di jam pagi, kisaran jam 10 sudah pulang. Itu saya masak dulu, makan, beres-beres dulu untuk kos, baru saya ngerjain tugas. Hmm, oke, jadi kamu itu kebanyakan mengerjakan tugas itu di hari Senin karena Iya. banyak waktu luangnya ya. Oke, pertanyaan selanjutnya itu
bagaimana kamu menangani situasi di mana kamu merasa kamu nggak mampu menyelesaikan tanggung jawab kamu. Kalau saya merasa tidak mampu, misalnya ini dalam tugas ya, Ya, dalam hal tugas saya, misalnya ada mengabaikan tugas sehingga tugas tertumpuk jadi banyak, saya stres. Biasanya sih saya joki tugas, karena saya punya solusi cuman itu, nggak ada lain lagi. oh jadi kamu itu, soalnya kalau kamu itu merasa udah nggak sanggup banget Iya. ya ngerjain tugas itu, jadi kamu memilih untuk joki. Iya sih. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara kamu mengelola keuangan bulanan kamu? Untuk mengelola keuangan bulanan sih, karena kan saya bisa dikirim per bulan, Iya. jadi saya untuk ambil duit itu untuk per minggu. Jadi saya ambil uang per minggu, saya belanjakan untuk kebutuhan, kayak kebutuhan untuk masak lah, untuk masak, beras. Jadi untuk mengatur keuangan jajan, saya jajan ke kampus, untuk nongkrong sama teman-teman, biasanya sih matokin diri itu cuma 50.000 untuk jajan. Jadi kalau per minggunya dihitung 350 untuk jajan. Oke, jadi keperluan seminggu kamu itu 350.000 Iya. ribu. Itu maksudnya kebutuhan jajan, bukan kebutuhan untuk masaknya. Iya. Eh, Tadi kan kamu ada nyebutin seminggu seminggu itu kamu mengeluarkan duit selama sebanyak 350.000. Nah, apa strategi kamu untuk mengurangi pengeluaran yang tidak perlu? Untuk mengatasi yang kebutuhan tidak perlu, Iya. sama kayak yang saya bilang tadi sih, jadi lebih suka ngeluarin per hari itu 50.000, jadi bisa untuk nahan diri nggak beli yang nggak penting. Jadi kayak mending untuk kebutuhan aja deh gitu. Jadi kamu itu mau tetap membatasi keuangan kamu satu harinya 50.000. Iya. Oke. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana kamu mengantisipasi dan menangani situasi keuangan kamu yang mendesak atau tidak terduga? Misalnya nih ya kan, kayak lagi nggak punya uang, Ya, tapi dari, kalau saya ada untuk, kan kami pertanian, ya, misalnya nanti ini punya kebutuhan kayak untuk beli pupuknya atau bibitnya, tapi saya nggak punya duit lagi nih, jadi saya minta tolong sama kakak dulu untuk pinjam uangnya, nanti setelah kiriman baru saya ganti. oke. Jadi kamu itu untuk mengantisipasinya itu jika nggak punya banget kamu pinjam ke kakak ya. Iya. Eh, Apa yang kamu lakukan untuk memastikan bahwa kamu tuh bijaksana dalam menempatkan antara kebutuhan dan keinginan kamu? Gimana? Apa yang kamu lakukan untuk memastikan bahwa kamu tuh bijaksana dalam menempatkan antara kebutuhan dan keinginan kamu? Menempatkan, Menempatkan antara kebutuhan dan keinginan. saya sih tidak punya terlalu banyak keinginan, biasanya lebih suka untuk kebutuhan aja sih. Kalau misalnya ada keinginan, namanya manusia kan punya keinginan kan, Iya, tapi saya tidak terlalu banyak keinginan. Jadi kalaupun misalnya saya punya keinginan sesuatu itu, biasanya sih saya suka menyisihkan sedikit uang yang sisa dari, setelah misalnya kan gini ya, saya dikirim tanggal sekian itu uang saya masih ada, saya sisihkan, siapa tahu saya ke depannya punya keinginan sesuatu untuk membeli barang atau yang lainnya gitulah. oke. Jadi cara kamu itu kamu lebih ini ya, lebih mengutamakan kebutuhan kamu. Iya. Nah, setelah kebutuhan kamu itu tercukupi, ada lebihnya, kamu lebih memilih untuk ditabung untuk membeli keinginan kamu. Oke. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana biasanya kamu mengatur jadwal harian kamu di lingkungan kamu yang baru? Kan kamu merantau nih. Bagaimana sih cara kamu mengatur jadwal harian kamu?
biasanya sih untuk mengatur jadwal harian tuh untuk malam saya tidur jam 10 kadang jam 11 kalau memang tugas sudah selesai lah ya kalau dikerjain atau nggak ada kegiatan lain tuh saya tidur jam segitu untuk bangun pagi kalau kadang sih bangunnya jam 5 kalau nggak jam 6 itu saya masak nasi dulu masak nasi itu mandi setelah mandi saya masak lauk saya makan setelah itu kalau memang ada jadwal kuliah saya pergi kuliah. Tapi kalau memang tidak ada jadwal kuliah saya nyantai-nyantai aja gitu duduk dulu di kos atau kalau ada tugas saya ngerjain tugas. Oke. Apakah kamu merasa sulit untuk menyeimbangkan antara waktu belajar dengan waktu bermain dengan teman? Menurut saya sih tidak terlalu sulit ya karena kan saya kebanyakan ngerjain tugas itu di hari Senin. Jadi kan kalau namanya bermain sama teman-teman kan biasanya kebanyakan malam minggu. Jadi kan situ saya tidak merasa keberatan ada tugas mau pergi main. Oke, jadi kamu itu lebih memilih mengerjakan tugas itu di hari-hari waktu kamu kuliah Iya, ketimbang kamu dan waktu bermain kamu itu di waktu-waktu weekend ya, iya. seperti malam minggu. Oke, pertanyaan selanjutnya itu apakah kamu memiliki strategi khusus untuk memprioritaskan tugas-tugas kamu? Strategi khusus. Iya. Misalnya nih, kan nggak semua orang itu memprioritaskan tugas-tugasnya. Bisa jadi prioritas orang itu ya apa sih tugas ini tuh bisa besok, kalau nggak besok ya joki aja. Nah, kan kamu nggak mungkin selamanya joki nih kan. Hmm, kamu tuh kayak mana sih cara kamu tuh memprioritaskan agar ini tugas itu jadi prioritas kamu? Saya sih biasanya kalau ada tugas itu diangsur sedikit-sedikit jadi tidak terlalu menumpuk. Oh, jadi kamu itu lebih ini ya, kalau kamu itu kan tadi kamu ada menyebutkan mengangsur-angsur tugas. Jadi dengan cara kamu prioritaskan tugas itu, kamu itu mau ini lebih di hari-hari yang biasa itu kamu lebih ke ini di hari-hari biasa itu kamu lebih ke mengerjakan dan mengangsur-angsur tugas kamu daripada numpuk ya Iya, mending seperti diangsur. orang-orang. Jadi kalau udah numpuk itu kan misalnya bawaannya joki aja biar nggak Iya. repot, biar nggak begadang juga kan. Oke, pertanyaan selanjutnya. Bagaimana cara kamu mengatasi gangguan atau tantangan yang mungkin mengganggu jadwal harian kamu, jadwal tugas kamu ya? Oh, nanti saya kasih contoh itu, misalnya temen kamu, kamu kan lagi ini ngerjain tugas nih, kan lagi menumpuk banget nih. Tiba-tiba kan temen tuh nggak semuanya memprioritaskan tugas. Kadang tuh teman kita lagi asik nugas teman ayo nongkrong gitu. Bagaimana sih cara kamu tuh menangani teman kamu yang ngajak kamu nongkrong? Biasanya sih menolak. Baru bilang ke temen tuh hari lain aja deh soalnya masih ada tugas. Biasanya juga kan nongkrong sama teman-teman satu kelas tuh. Pasti Iya. kan tugasnya sama juga pengumpulannya. Jadi kayak lebih nyadarin kawan, udahlah kita ngerjain tugas aja dulu. Nongkrongnya besok hari aja, tunggu selesai ini gitu. Oke, jadi kamu itu lebih ke tugas ya tugas aja Iya. kayak gitu. Oke. Hmm. Pertanyaan selanjutnya, bisakah kamu memberikan contoh konflik yang pernah kamu hadapi di lingkungan kamu yang baru? Kan kamu ini merantau di Pekanbaru ini. Kamu punya konflik nggak? Kalau konflik yang saya alami sih, saya merasa punya tetangga yang beda aja gitu. Kalau di tempat yang sekarang ini saya punya tetangga dia di kiri kanan itu warungan. Jadi yang namanya warung kan banyak anak-anak nongkrong. Jadi saya merasa itu terganggu karena kebisingan mereka bermain game, teriak-teriak. Karena di tempat saya yang di kampung itu
tetangganya nggak ada yang ribut, jadi kayak merasa itu konflik bagi saya di perantauan ini. Oke, jadi di perantauan ini dengan penduduk kita yang sangat banyak ini, dengan lingkungan yang rapat-rapat, Hmm, dengan para remaja yang berteriak-teriak di tongkrongan, di dekat-dekat kos kamu, jadi kamu merasa terganggu. iya. Bagaimana sih, apa sih cara kamu tuh menyelesaikan masalah itu? Kan itu mereka kan teriak-teriak, apa, menjerit-jerit ya ketika main game, nongkrong, tawa-tawa, suaranya besar ketika kamu istirahat. Nah, kan nggak mungkin kamu datang bawa golok, kamu hajar mereka, suruh mereka diam. Bagaimana cara kamu menyelesaikannya? Saya sih menyelesaikannya ngomong sama RT-nya sih. Saya Oh, kasih tahu, Pak tolong dong bilangin sama anak-anak itu, soalnya di tengah malam masih sering teriak-teriak main game, nggak mau langsung ngomong ke tempat mereka sih, karena kan kita pendatang, mereka udah lama di sini mungkin. oke. Jadi kamu dengan cara kamu itu, kamu langsung mendatangi atau ini langsung ketemu sama Bapak RT-nya ya. Hmm, Oke, pertanyaan selanjutnya. Hmm, kan kamu punya teman nih, kan? Kan kamu punya teman. Bagaimana, misalnya teman kamu ini berantem, mereka berantem. Kan biasanya sebagian orang kalau teman kamu dikebukin, kamu juga ikut gebukin. Wih, teman saya tuh, kayak gitu kan. Wih, teman saya tuh gebukin balik, kayak gitu. Kamu bela teman kamu. Nah, di sini tuh pertanyaannya tuh bagaimana kamu tuh merespon ketika ada konflik dengan teman sebaya. saya sih menahan emosi juga di situ. Oh, kamu juga menahan emosi ya. Setelah itu saya melerai mereka, pisahin mereka, baru mempertanyakan apa permasalahan yang mereka alami, baru berbicara dengan kepala dingin lah, tidak dengan kekerasan. Oke, pertanyaan selanjutnya, bagaimana bagaimana tadi kan kamu udah ini udah melerai mereka. Bagaimana kamu berkomunikasi dengan mereka itu untuk mencari solusi yang terbaik? Biasa sih, kan ini biasanya namanya berantem kan ada dua orang. Iya. Biasanya sih dua orang itu kami ajak duduk bareng lah gitu, pertanyain ada masalah apa sampai bisa berantem gitu, bicarain baik-baik lah pokoknya di tempat yang memang nggak ada rame-rame orang lah, karena kan kalau udah rame orang namanya pasti dikompor-komporin dipanas-panasin gitu sama teman-temannya, jadi dua orang itu aja dipanggil, baru adalah perwakilan dari kawan juga ikut sama mereka gitu lah. Oke, jadi kamu itu lebih memilih ke ambil jalan tengah biar mereka tuh biar nggak musuhan ya. Oke, pertanyaan selanjutnya itu apa yang biasanya kamu lakukan ketika kamu merasa ingin segera mendapatkan sesuatu? Apa, Apa yang kamu lakukan ketika kamu merasa ingin segera mendapatkan sesuatu? saya sih kalau biasanya pengen bener-bener pengen tercapai punya barang sesuatu itu, ya kadang minjem duit nih sama kakak, misalnya kan minjemnya sekian tapi gak mencukupi sama uang bulanan saya, jadi bilang ke kakak itu minjem sekian lah nanti, tapi bayar diangsur, nggak bisa langsung bayar bulat gitu. Oke, jadi kamu tuh meminjam ke kakak kamu ya. Oke, oke. Eh, dan itu kan nggak semuanya kakak kamu bisa kasih, nggak selamanya kakak kamu bisa kasih. Nah, bagaimana kamu menentukan kapan waktu yang tepat untuk menunda keinginan kamu? Untuk menundanya ya, Iya. saya menunda waktu keinginan itu di saat saya sudah isiin duit ini, tapi kok kayak belum cukup-cukup gitu duitnya, di situ saya kayak merasa ya udahlah nggak usah dibeli, jadi saya tunda aja gitu. Oke, oke. Dan selanjutnya, apa yang membuat kamu bisa menahan diri dalam situasi yang menantang? Menahan diri, Ya.
Di situasi yang menantang ini bagaimana? Kamu lagi berantem dengan teman kamu. Misalnya nih, kamu kan lagi berantem sama teman kamu. Kamu punya emosi, teman kamu punya emosi. Nggak mungkin kamu itu emosi ketemu emosi kan bisa habis. Jadi salah satu di antara kalian itu harus ada yang jadi ini, yang menurunkan ego, menurunkan emosi. Nah, bagaimana cara kamu mengendalikan ini, mengendalikan emosi kamu atau menahan diri? Biasanya sih ya gitu, ingat ke kawan aja lah. Kita kan udah kawanan misalnya, masa iya berantem gitu. Jadi kayak lebih milih, udah lebih baik mengalah daripada nanti pertemanan itu jadi hancur kan, jadi nggak berkawan lagi. Oke, jadi lebih memilih untuk menjaga pertemanan Iya. ya. Lebih menurunkan ego, jangan emosi orang teman sendiri. Mm-mm. Kita kan merantau ya, kalau Ah, nggak punya teman tuh rasanya kayak sepi banget. Oke, oke, oke. Hmm. Bagaimana kamu mengendalikan keinginan untuk bagaimana kamu mengendalikan keinginan untuk berbuat sesuatu yang mungkin berdampak negatif untuk diri sendiri? kalau saya sih untuk menahan diri tidak berbuat negatif, biasanya yang paling utama ya, Ya, ingat sama orang tua, terus ingat dosa, sama ingat agama. oke. Karena kan gimana ya bilangnya, itulah intinya. Jadi kamu itu kalau kamu ingin berbuat yang negatif itu kamu langsung kepikiran orang tua, Iya. langsung berpikiran ke apa ya, ke Maha Pencipta ya. Kamu langsung berpikir ke dampak-dampaknya. Oke. Hmm, itu kan strategi apa sih yang biasanya kamu gunakan untuk mengelola dorongan yang keinginan yang kuat dalam melakukan hal negatif tadi? Misalnya saya punya keinginan berbuat negatif ini ya, Iya. biasanya sih menenangin diri. Habis Hah? itu saya menenangkan diri sambil merenung memikirkan kalau saya lakukan itu dampaknya pasti bakal buruk juga ke negatif. Jadi saya kayak menenangkan diri supaya tidak melakukan itulah. Oke, jadi kamu itu cara strategi atau cara kamu itu dengan cara kamu itu lebih memilih menenangkan diri. Kamu itu lebih ke langsung berpikir, wah, kalau saya melakukan ini efek sampingnya itu dampaknya ke Iya. saya itu buruk banget gitu. Oke, oke, oke. Pertanyaan selanjutnya itu bagaimana kamu memastikan bahwa tindakan kamu itu sesuai dengan tujuan kamu? Tadi kan kamu itu mengatakan di awal kalau kamu itu anak anak perantauan di sini. Di Pekanbaru ini kamu merantau dengan tujuan kamu itu kuliah. Bagaimana sih memastikan bahwa tindakan kamu selama di Pekanbaru ini tuh udah sesuai dengan tujuan kamu di Pekanbaru? Tujuan utama saya ke sini kan untuk kuliah. Iya. Jadi kan tindakan yang saya rasa sudah sesuai, saya rajin masuk, rajin mengerjain tugas. Menurut saya sih itu udah benar. Karena kan memang kesini itu untuk menyelesaikan perkuliahan, bukan untuk kegiatan yang lain. Oke, jadi itu kamu lebih ke ini ya, lebih ke fokus pada tujuan kamu. Oke, jadi kamu udah pasti melangkah itu kalau tujuan kamu itu kalau langkah-langkah kamu itu tindakannya apapun tindakan yang kamu lakukan di Pekanbaru ini pasti itu sudah sesuai dengan tujuan kamu di Pekanbaru ini. Oke. Hmm, apa yang biasanya membuat kamu kehilangan kendali diri dan bagaimana kamu mengatasinya? Buat kehilangan kendali diri. Iya. Apa ya? Bisa diulang lagi?
Apa yang biasanya membuat kamu kehilangan kendali diri dan membuat kamu dan bagaimana cara kamu mengatasinya? Oh, saya kan kadang namanya laki-laki, kadang juga ada rasa malas, malas ngerjain tugas nih. Jadi tugas itu kan terlalu banyak nih numpuk, terlalu diabaikan. Jadi ternyata waktu itu nggak cukup, udah terlalu mepet untuk mau masuk ke perkuliahan. Itu saya merasa kayak nggak mampu lagi untuk ngerjain sendiri. Jadi saya kayak stres, yang tubuh. Ada tadi apa lagi katanya? Lanjutannya? Ini nih, kamu tuh kayak susah kehilangan kendali diri kamu, Enggak, bukan. kehilangan kendali diri kamu. Bagaimana apa mengatasinya? Iya, Saya sih mengatasinya biasanya joki tugas sih. joki ya. Karena nggak punya cara lain lagi. Karena kan nggak mungkin juga mampu ngerjain sendirian. Oke, jadi cara kamu itu dengan melakukan dengan cara mengatasinya itu melakukan dengan cara yang instan ya. Kamu melakukan joki. Oke, 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 oke. Hmm, kan tadi kamu ada nyebutin joki nih. Nah, kan tak mungkin selamanya ada tugas joki, joki, joki ya kan? Bagaimana kamu memastikan bahwa kamu tidak terpengaruh oleh situasi yang orang oleh situasi itu? Bagaimana kamu tuh memastikan kalau kamu tuh nggak terpengaruh oleh joki, 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 joki? Karena belajar dari yang sebelumnya tadi, karena keseringan numpuk tugas, stres, akhirnya balik ke joki kan. Jadi dari situ saya belajar nggak mau menumpuk tugas lagi, lebih baik tugas itu diangsur daripada nanti menumpuk jadi stres dibikin. Oke, jadi kamu itu joki itu nggak selamanya ya. Jadi kamu itu ambil sisi joki itu kalau udah waktu mendesak aja. Kalau sekiranya udah nggak mampu banget ngerjainnya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Apa yang kamu lakukan ketika kamu merasa sulit untuk menggali? Oh, bukan. Bagaimana cara kamu mengevaluasi apakah tingkat kendali diri kamu itu sudah mewadai? Bagaimana cara kamu mengevaluasi? Bagaimana cara kamu mengetahui kalau tindakan kamu itu sudah sesuai dengan eh, mengetahui mengetahui bahwa kamu bahwa pengendalian diri kamu itu sudah sesuai dengan kamu. Bagaimana cara kamu mengevaluasi atau itu mengevaluasi itu mengetahui bagaimana cara kamu mengevaluasi apakah tingkat kendali diri kamu itu sudah memadai? Tadi kamu bilang saya sudah pasti bisa mengendalikan diri. Menurut saya sih saya sudah bisa, sudah pastilah bisa mengendalikan diri saya sendiri. Karena saya kayak merasa udah bukan anak-anak lagi. Oke, jadi kamu tuh orangnya percaya diri ya. Kamu udah pasti banget bisa mengendalikan diri kamu. Oke, jadi itu ada pertanyaan selanjutnya. Apa yang kamu lakukan ketika kamu menyadari bahwa kamu kehilangan kendali diri dalam sebuah situasi? Gimana? Apa yang kamu lakukan ketika kamu menyadari bahwa kamu kehilangan kendali diri dalam situasi? Kehilangan kendali diri. Iya, Saya sih kayak pertama itu pasti ada penyesalan. iya. Baru setelah menyesal itu saya kayak coba untuk menenangkan diri sendiri loh. Oke, jadi diantara biar kamu nggak semakin ini, biar kamu bisa mengendalikan diri kamu itu, kamu lebih memilih untuk menenangkan diri kamu. Oke, pertanyaan selanjutnya, bagaimana kamu belajar dari pengalaman kamu ketika kamu kehilangan kendali diri? Bagaimana kamu belajar dari pengalaman ketika kamu kehilangan kendali diri? Di saat saya kehilangan kendali diri sih kayak merasa nggak ada artinya lah. Jadi dari situlah saya belajar dari pengalaman itu. Oke, pertanyaan selanjutnya, bagaimana kamu biasanya merespon ketika kamu
Bagaimana biasanya kamu merespon ketika kamu tuh sadar kamu tuh melakukan sebuah kesalahan? Di situ sih kalau saya merasa saya punya salah, biasanya sih mengakui kesalahan dan meminta maaf. Oke, jadi kamu lebih memilih minta maaf ya daripada memperburuk keadaan. Oke, pertanyaan selanjutnya, apa sih yang mendorong kamu untuk mengakui kesalahan kamu? Kayak misalnya nih, aku punya salah sama teman, kan nggak mungkin aku nunggu-nunggu dia yang minta maaf ke aku juga. Sedangkan aku yang punya salah. Jadi kan ya untuk lebih menjaga pertemanan tadi sih. Oke, jadi kamu itu lebih agar pertemanan kamu tidak hancur, kamu itu lebih memilih kamu minta maaf. Oke, hmm, yang selanjutnya, bagaimana kamu mengatasi perasaan tidak nyaman atau malu setelah mengakui kesalahan kamu? Kan sebagian orang ini canggung ya setelah melakukan minta maaf itu, setelah kamu melakukan minta maaf itu kan ada beberapa orang tuh merasa canggung, ah diam-diam aja, ah itu malu banget dia minta maaf kayak gitu. Kalau saya sih nggak ada merasa malu atau canggung kalau memang untuk mengakui kesalahan sendiri. Jadi kayak normal-normal sebelumnya aja, belum ada masalah. Oke, jadi kamu tuh ngapain sih merasa canggung, ngapain sih malu gitu ya kan? Ini kan mengakui kesalahan, emang salah ya ngakuin kesalahan kayak gitu. Oke. Apakah kamu merasa sulit untuk mengakui kesalahan kamu di depan orang lain? Saya sih nggak merasa sulit untuk mengakui kesalahan di depan orang lain. Oke, jadi nggak sulit ya. Jadi pertanyaan selanjutnya itu, apa yang kamu pelajari dari pengalaman mengakui kesalahan kamu? Apa yang kamu pelajari dari pengalaman mengakui kesalahan kamu? Yang saya pelajari dari mengakui kesalahan itu sih kayak jadi lebih merasa agak dewasa aja sih. Oke. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana sih cara kamu berkomunikasi dengan orang lain setelah mengakui kesalahan? Setelah saya melakukan kesalahan, saya berkomunikasi dengan orang tersebut ya kayak normal sebelumnya tanpa ada masalah lah. Anggap Hmm, kayak udah biasa aja, kita berlalu gitu. apa yang membuat kamu yakin bahwa mengakui kesalahan adalah sebuah langkah yang tepat dalam proses belajar dan tumbuh? Mengakui kesalahan itu menurut saya sih kayak memang lebih tepat untuk belajar tumbuh ke dewasa lagi. Oke. Nah, di sini tuh pertanyaannya udah selesai, sudah habis. Sebagai bentuk ucapan terima kasih saya itu ada hadiah kecil buat kamu. Nih, mohon diterima ya. Nggak seberapa sih, tapi terima kasih ya udah mau jadi subjek saya. Jika saya ada kesalahan dalam mengucapkan kata-kata, saya minta maaf ya. Ya, Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. sama-sama. Oke, sekian dengan wawancara ini saya ucapkan terima kasih.